Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rio Adhari di acara Bincang Santuy. Di video kemarin kita sudah berbincang santuy dengan salah satu siswa Komiwa yang bernama Kang Komar Mahendra yang sudah bekerja di Korea. Yang tentang ngomongin proses bekerja di Korea dan pengalamannya. Untuk video kali ini kita sudah mendatangkan salah satu pendiri dari LKP Komiwa itu sendiri. Marilah kita sambut Ibu Mia Farida. Nah, untuk Ibu Mia sendiri, supaya penonton lebih tahu, silahkan perkenalan diri. Baiklah, makasih ya. Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia Farida. Saya di sini bertindak sebagai pengelola dari LKP Komiwa Cianjur. Ya Ibu, apa kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Masih awal-awal tahun baru ya Ibu, tahun Ya. 2021. Tahun 2021 ini Ibu lagi sibuk-sibuk ngapain? Tentunya kami pun mempersiapkan ya untuk bagaimana caranya ke depan kami makin eksis lagi untuk menjalankan usaha ini. Maksudnya untuk membantu teman-teman yang ingin bekerja ke Korea khususnya ya. Dan kami pun mencoba membuka pelatihan baru ya. Kemarin sudah mulai ada teknisi komputer. Ya, jadi ke depan mudah-mudahan jenis pelatihan ini bisa juga eksis ya. Dan dari siswa-siswanya juga banyak yang lulus dan bisa bekerja di perusahaan yang berada di Indonesia. Oke, Gitu. ya benar banget nih. Jadi LKP Komiwa ini selain membuka cabang untuk bahasa Korea, ada lagi pelatihan yang baru yaitu komputer ya untuk jurusan teknisi. Kalau nggak salah ya Ibu ya? Ya, teknisi komputer. Kalau teknisi komputer. Ibu kalau boleh tahu nih Ibu, di LKP Komiwa ini sendiri Ibu bertindak sebagai posisi apa? Untuk keseharian saya memegang bendahara Oke, ya. Dan kebetulan kami pun adalah pengelola lah ya. Nah, yang namanya pengelola itu kan terdiri dari pimpinan, sekretaris dan bendahara gitu ya. Kami selaku pengelola aja, pengurus dari LKP Komiwa Cianjur gitu. Oke, Ibu berarti bertindak sebagai bendahara ya Ibu dari sini. Kalau misalkan untuk pimpinan sendiri siapa Ibu yang mengelola? Untuk pimpinan sendiri dipegang suami, Bapak Dedi Supriyadi ST ya. Oke Ibu, kita masuk ya ke pertanyaan itu karena kita sudah cukup nih basa-basinya nih. durasi ya. Oke, menurut Ibu apa LPK Komiwa itu sendiri? LKP Komiwa itu sendiri dulu tercetus ya ketika kami membuka LKP ini. Sebetulnya ini dari bawaan bapaknya dari ketika di Korea adalah suatu perkumpulan orang-orang Indonesia yang berada di kota Hwaseong dan belajar di sana gitu dengan tujuan ingin mendirikan atau memberikan pembelajaran bahasa Korea kepada mereka yang ingin bekerja di Korea dengan biaya yang terjangkau gitu ya. Gitu. Jadi itu suatu itikat dari sana, kemudian mereka yang berkumpul di sana itu belajar. Dan setelah pulang ke sini gitu ya, kami membuka dengan nama Komiwa gitu. Membuka LPK dengan nama Komiwa gitu. Dengan tujuan tentu saja ya, tujuan awal dari diberdirikannya LKP ini, kami ingin membantu meringankan biaya gitu ya. Jadi yang ingin bekerja ke Korea itu ternyata tidak mahal gitu ya. Gitu, seperti itulah tujuan awalnya. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun, dari tahun pertama kami berdiri sampai sekarang alhamdulillah sudah banyak yang lulus ya. Per tahunnya juga kami ada meluluskan siswa dan sudah ada yang bekerja juga di sana. Kayak salah satunya Kang Komar yang kemarin ya? Ya, salah satunya Kang Komar di sektor sektor fishing, di sektor manufaktur juga banyak, ada sekitar 20-an ya. 20-an kali ya lebih kalau sama fishing. Okay. Ya, jadi mungkin kalau bisa dihubungi sih mungkin bisanya ya nanti dihubungi di bagian manufaktur karena mereka sedang pada sibuk jadi belum
belum bisa gitu. Nah, ini kan ada LPK ini bernama Komihwa itu sendiri. Mungkin ada makna tersendiri tidak dari nama Komihwa itu sendiri? Komiwa itu kan komunitas ya. Komunitas, Nah, ya. jadi komunitas warga Indonesia yang berada di kota Wasong Oh, dulu. berarti disingkat jadi Komihwa. Ya. Oh, gitu. Gitu. Untuk Komihwa itu sendiri pada tahun berapa Ibu didirikan? Kami waktu itu berdiri tahun 2015. 2015. 2015. Dan waktu itu saat kami berdiri di tahun pertama kami menggratiskan ya untuk pelatihannya itu sendiri. Kami tidak tidak ada biaya, tidak memungut biaya, hanya biaya pendaftaran untuk pengganti fotokopi buku-buku modul gitu ya. Terus untuk asrama sendiri kami sediakan seadanya gitu ya. Maksudnya kan karena memang biayanya masih belum ada ya gitu untuk biaya operasional dan lain sebagainya. Terus di awalnya ya untuk makan dan sebagainya anak-anak tuh kami seperti membuka kantin gitu. Jadi anak-anak Kantin secara gratis ya? nggak gratis Oh, juga. nggak gratis juga. Jadi kehidupan kami itu dari situ. Maksudnya anak-anak belajar, tapi anak-anak membeli gitu dari kita, membeli makan dari situlah awal mulanya ya. Untuk namanya kehidupan itu kan tetap butuh operasional biaya hidup ya. Jadi selama 1 tahun kalau nggak salah kami memberikan pelatihan gratis dan kehidupan kami ditopang dengan penjualan makanan di kantin gitu. Jadi anak-anak diwajibkan untuk makan di sana gitu dan keuntungannya sedikit demi sedikit untuk kehidupan kami gitu. Nah, setelah setahun kemudian kami pun mengajukan izin operasional awalnya belum meminta izinnya belum keluar. Setahun kemudian kami mengajukan izin operasional ke Disdik dan alhamdulillah kami sudah diberikan izin. Nah, setelah itu karena memang kehidupan bergulir ya, kami lalu meningkatkan atau memberi yang belajar di sini tuh dikenakan biaya untuk biaya operasionalnya gitu ya, supaya LPK-nya bisa maju dan terus berkembang. Oke, gitu. Jadi awal mulai itu tahun 2015 ya. Cuman dikasih izinnya 2016. Ya, karena memang baru mengajukannya di tahun 2016. Waktu itu kan disuruh silakan jalan aja dulu gitu kan. Nanti kalau memang sudah ini silakan diajukan permohonan proposal izinnya gitu. Oke, itu udah 5 tahun ya, Bu, sekitar Nah, 5 sampai tahun. sekarang itu sudah 5 tahun ya, dan alhamdulillah dari tahun ke tahun kita ada perkembangan ya. Jadi siswa yang datang pun dari berbagai daerah ya, terutama mungkin awalnya kita untuk daerah Cianjur dan sekitarnya ya, tapi ternyata karena memang pemasaran kita melalui internet, jadi yang datang dari berbagai daerah. Oke, dari berbagai daerah. Nah, lalu selama 5 tahun itu sendiri bagaimana Ibu mempertahankan staf kinerjanya, mau dari siswa, mau dari para pendidik, sehingga bisa terakreditasi dan terdaftar di Dinas Pendidikan? Ya, untuk supaya mempertahankannya ya, jadi kami berusaha bagaimana caranya dengan memberikan kualitas gitu. Maksudnya ketika siswa yang datang ke sini kan dengan sendirinya kalau kita kualitasnya bagus gitu ya, otomatis banyak yang menanyakan, yang banyak berminat kan gitu. Jadi dengan berusaha mempertahankan kualitas yang udah kita punya. Terus kalau untuk kinerja supaya kita tetap bertahan, itu kami berusaha mengikuti prosedur atau standar yang diberikan oleh dinas gitu ya gitu. Oke, LPK Cianjur ini kan beralamatkan di Kecamatan Mande, Desa Kademangan, tepatnya di Perumahan Bukit Rantau. Apakah ada dampak untuk masyarakat sendiri? Saya rasa sangat ya, sangat. Sepertinya dari misalnya ya, karena dengan banyaknya siswa yang tinggal di sini, otomatis kehidupan dari sekitar, misalnya ada warung-warung ya, warung-warung yang ada di sini
yang asalnya sepi jadi hidup gitu ya. Ya, tentu saja kan dengan siswa banyak, pagi-pagi banyak yang jajan, banyak yang apa gitu ya, sarapan, ya banyak yang ini, dan alhamdulillah dari sekitar warga pun menyambut positif gitu ya. Karena memang kita pun awalnya kita juga meminta izin gitu dari warga di sekitar supaya untuk pendirian LKP ini gitu. Ya alhamdulillah berarti masyarakat Alhamdulillah ya, atas nama dan Omniwa ini sangat ya. mendukung ya Alhamdulillah, gitu. sangat mendukung. Kayak tadi Ibu sedikit berbicara mengenai ada siswa dari luar Cianjur yang ingin masuk ke Komiwa. Nah dari mana saja ini siswa-siswanya? Banyak ya, ada yang di sekitar dulu, yang deket-deket Bogor, Sukabumi, Bandung ya, terus Bekasi, Tasik, pokoknya dari luar Jawa Barat juga ada, dari misalnya ada dari Lampung, Sulawesi, ada dari Manado juga pernah, ada dari Medan gitu ya, Palembang gitu ya, pokoknya dari Aceh pun ada ya? Iya, dari Aceh juga ada, jauh sekali itu. ya Padang gitu, ada. Nah, untuk sekarang kan para siswa sedang mengikuti ujian ya kan Bu ya. Ada yang gelombang 1 alhamdulillah udah beres. Ya. Dan sekarang menghadapi gelombang kedua. Ya. Nah, dari menurut pendapat Ibu, apakah Ibu sudah puas dengan per tahunnya itu meloloskan siswa-siswa Komiwa? Sebetulnya kalau untuk kepuasan saya tidak puas sekali ya. Karena kan gini, kemarin dari gelombang 1 aja contohnya, untuk masuk ke skill test itu kan ada hampir sekitar 60 orang ya yang masuk ke tahap 2 gitu ya. Ternyata setelah disaring itu hanya lolos sekitar 20-an. Ya, sekitar 20-an lah. Gitu. Tapi nah di sini selama ini kami mempersiapkan atau memberikan materi ya kepada anak-anak supaya bagaimana caranya belajar. Kami membebaskan fasilitas yang ada gitu ya untuk belajar, dan ternyata mungkin anak-anak ada yang rajin juga, ada yang itu kan semuanya ya, walaupun fasilitas yang kami berikan itu dibebasin gitu, maksudnya kami menggali semua materi gitu ya supaya bagaimana caranya anak-anak bisa lulus gitu ya. Ternyata kan semuanya itu kembali ke siswanya sendiri, bagaimananya belajar gitu ya. Karena kami kan setelah ujian itu kami tidak bisa terus menerus memberikan membantu atau apa gitu ya, karena materi yang kami berikan itu sebetulnya sudah mumpuni gitu. Ya, yaitu tinggal bagaimana kembali ke siswanya belajar gitu. Dan karena pengalaman dari Ibu banyak yang tanya ya, karena Ibu selain memberikan pembelajaran itu ke siswa, ada juga dari siswa lain yang di luar sana yang meminta dan kebetulan kami memang mengadakan soal ya. Kita adakan soal sendiri gitu. Kita tidak minta dari orang lain, jadi malah orang lain yang meminta ke kita gitu ya. Alhamdulillah selama ini seperti itu. Terus soal-soal CBT-nya pun tidak menutup kemungkinan ya, bukan materialis juga sih sebetulnya, karena kan memang itu karya ya gitu. Jadi harus nggak mungkin juga kita kasih gratis gitu kan. Jadi ada harga untuk sebuah program yang kami keluarkan untuk orang lain gitu. Oke Ibu, sudah kita ketahui bahwa staf pengajar di Komiwa ini sudah cukup kompeten ya Ibu? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Menurut kita ya. Nah, dari mana Ibu mendaftarkan staf pengajarnya itu Ibu? Untuk staf pengajar sendiri kita tidak mengambil dari luar ya, karena kita sendiri bukan tidak percaya ya. Kita ingin mendapatkan staf pengajar yang satu misi gitu. Maksudnya satu misi itu satu jalur gitu, memberikan pelatihannya satu didikan. Jadi tidak ada gitu. Misalnya kenapa sih nggak ngambil yang X gitu? Karena tidak semua X bisa mengajar gitu. Ya, karena tidak semua X bisa mengajar. Karena untuk mengajar itu kan butuh ya kayak gitu ya. Jadi kami merekrut pengajar itu dari siswa kami sendiri yang benar-benar kami kami lihat
bagus gitu dan bisa gitu dia memberikan pembelajaran ke orang lain, maksudnya ke ke siswa gitu ya, dan dia mampu gitu dan sudah dianggap mampu gitu maksudnya. Jadi tidak sembarangan juga kita ngambil gurunya gitu. Jadi 100% murni ya dari Murni Komiwa itu kita sendiri, dari Komiwa. siswa yang benar-benar dia sudah terpilih gitu, maksudnya bisa dia dan dianggap oke lah Ya, gitu untuk mau mengajar ya. gitu ya. Nah, apakah ada kriteria khusus untuk menjadi staf pengajar di Komiwa? Kriteria khususnya sebetulnya gini ya, kalau untuk kriteria khusus enggak juga ya, yang Enggak penting juga. dia bisa mengajar, tapi ada juga di level pendidikan dasar awalnya ya. Misalnya kita juga kan walaupun ini anak misalnya ternyata dia bagus bisa ngajar gitu, tapi level pendidikannya ternyata SMP atau apa gitu ya. Jadi kita ambil juga dari level pendidikannya. Level pendidikan. Karena kan apalagi untuk kita masuk di Disdik, jadi staf pengajar dan tenaga pengajar dan tenaga pendidik dan kependidikan itu harus di S1. Dan untuk sekarang mungkin ke depannya gitu ya. Mungkin ke depannya nanti untuk pengajar supaya kita pun masuk di akreditasi yang bagus gitu ya. Jadi untuk pengajar pun nanti mungkin dituntut untuk minimal S1 gitu. Ya. Oke Ibu, kita masuk ke sesi selanjutnya. Tadi kita udah berbincang lumayan serius tentang sejarah LKP Komiwa itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke sesi Q&A. Ada pertanyaan dari teman-teman yang ingin ditanyakan ke Ibu. Ya. Yang pertama dari Ed Abdul Maulana. Apa saja persyaratan untuk mengikuti ujian IPS Topik? Untuk persyaratan mengikuti ujian IPS Topik tentunya ya kita harus belajar bahasa Korea berarti ya. Kalau kita tidak belajar bahasa Korea buat apa ikut ujian? Nah gitu ya. Karena salah satu syarat utamanya itu kan untuk bekerja ke Korea itu kan mempunyai sertifikat IPS Topik gitu. Jadi berarti kita harus belajar bahasa Korea, terus kita harus badannya pun harus sehat ya. Sehat jasmani dan rohani, terutama ada yang penyakit dalam tuh tidak masuk ya itu mah ya. Terus tidak buta warna, terus tadi apa? Syarat untuk mengikuti ujian IPS Topik. Ya, jadi dari segi dokumen misalnya itu tadi KTP, ijazah terakhir minimal SMP sederajat gitu, atau paket B juga boleh. Maksudnya minimalnya ya, maksimalnya mau S2 juga bisa. Ya, S2 juga bisa. Kalau misalnya S2 nih di Indonesia dia nggak punya pekerjaan. Terus ada juga kadang-kadang ke ibu yang nanya ya gitu. S1 sama SMA di sananya kan nanti kerjanya gimana? Itu dianggapnya sama ya. Karena apa? Karena ini adalah program MOU-nya itu adalah manufaktur. Jadi maksudnya untuk skillnya tuh di sananya untuk operator gitu, jadi bukan skill gitu yang dihitungnya gitu. Jadi tadi persyaratannya KTP sama KTP, ijazah terakhir, KTP, ijazah terakhir, terus buku rekening atas nama sendiri, terus paspor kalau ada, terus ada pas foto sama surat tidak buta warna. Tidak buta warna itu ya, dokumen ya. Dokumen, tinggi badan, berat badan, sehat jasmani rohani. Oke, pertanyaan kedua ini dari Ibu, mungkin ini kenal. Ed Abdul Muid. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk keperluan sending data? Nah, ini dia. Kalau sudah kita lulus, berarti yang dipersiapkan adalah dokumen untuk sending data. Yang pertama harus diadakan itu adalah surat izin orang tua. Surat izin. Bagian ya. ini kah? Apanya? Surat izin orang tuanya. Surat izin orang tua yang pertama dulu ya, karena surat izin orang tua ini akan berlaku untuk semua persyaratan untuk membuat dokumen. Seperti misal kita mau bikin rekomendasi paspor ke Disnaker, itu harus ada izin orang tua. Terus kita mau bikin apa lagi? Medical enggak juga sih. Kalau medical enggak masuk itu. Terutama untuk
apa rekomendasi ya, itu harus ada izin orang tua, terus nanti bikin paspor juga harus ada izin orang tua gitu. Izin orang tua itu harus dicap dan ditandatangani oleh kelurahan atau desa setempat. Terus ada lagi. Terus AK1? yang lainnya ya AK1 tadi kan izin orang tua utama itu dibikin. Setelah lulus itu harus dipersiapkan. Terus AK1, terus medical check up. Nah, medical check up, terus sertifikat itu itu mah pasti ya. Pasti ya, kan udah Karena lulus. itu yang dibutuhkan juga gitu. Terus akte. Akte kelahiran ya. Akte kelahiran, paspor. Ya. Terus udah itu aja Ibu. Ya, tentu saja kan KTP, Oh, KTP, data KTP, diri ya? data diri KTP, ijazah terakhir yang kemarin. Ijazah terakhir. Oke. Pertanyaan ketiga dari ini juga Ibu pasti kenal. Asep Anwarul. Warul orang Purwakarta. Iya. Dokumen apa saja yang harus dipersiapkan untuk keperluan prelim? Untuk keperluan prelim paling nanti harus ada kan kemarin dokumen yang lainnya kemarin udah disiapkan saat sending itu tadi izin orang tua dan lain sebagainya tadi. Cuman paling harus dilengkapi lagi nanti SKCK sama sosiologi. Sosiologi kita harus memeriksakan diri ke psikologi. Oh, psikologi. Bukan kok psikologi. sosiologi sih. Bukan sosiologi. Iya kan? Psikolog. Psikologi. Sosiologi. Ya. Geografi. Ya. Jadi psikolog ya, Jadi Psikolog. kita harus kita harus di ini dulu mungkin ya karena dibutuhkan karena untuk kerja ke sana itu kan mental kan yang penting. Karakter dari pekerja itu sendiri kan nanti kelihatan kalau di psikologi gitu. Oke, pertanyaan keempat. Oh, ini orangnya ada di sini nih. Restu Bahari. 3 kata untuk LPK Komihwa Cianjur. 3 kata untuk Komihwa Cianjur. Kami pasti bisa. Kami pasti bisa. 3 kata ya. 3 Ya. kata. Oke, untuk terakhir Ibu pertanyaan. Apa harapan Ibu untuk LPK Komihwa Cianjur ke depannya? Dan apa harapan Ibu di tahun 2021 sekarang? Tentu saja kalau untuk Ibu sendiri ya, sebagai pengelola dan kami berharap bahwa kehadiran kami itu bisa diterima oleh semua gitu ya. Maksudnya dan kami siswa-siswa yang belajar di sini pun makin banyak. Terus dengan setelah terakreditasinya kami gitu, mudah-mudahan sampai saat ini kami sudah mencapai level di alhamdulillah ya sudah ada banyak yang mengenal kita gitu dan mudah-mudahan kedepannya kami pun bisa mempertahankan apa yang telah kami raih sekarang bahkan lebih gitu ya. Gitu terus akreditasinya pun mungkin lebih baik lagi. Amin, mudah-mudahan Ya. lebih baik lagi. Sekarang kan sudah tercatat dan terakreditasi dan mudah-mudahan akreditasinya lebih dari nilai yang sekarang gitu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dan mudah-mudahan pula dan alhamdulillah ya. Alhamdulillah kami pun sekarang sudah ada izin atau mempunyai izin untuk bukan kami sudah mendirikan sebuah yayasan dan sudah mempunyai izin. Dari situ kami pun bisa membuka yang kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan yang lain atau apa gitu dengan izin yayasan itu ya. Jadi mudah-mudahan kami ke depannya bisa lebih melebar lagi untuk memberikan kontribusi kami kepada dalam masyarakat, pendidikan dalam kepada pendidikan. masyarakat, baik itu pendidikan keagamaan untuk membuka lowongan kerja misalnya gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa apa yang kami cita-citakan tercapai. Oke. Gitu. Mudah-mudahan Ibu tercapai ya apa yang tadi Ibu bicarakan Ya. di tahun 2021 sekarang. Amin. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu. Semoga Ibu sama keluarga dan keluarga besar LPK Komihwa Cianjur diberikan kelancaran dari segi apapun, terutama Ya. untuk kesehatan. Ya. Karena sekarang lagi pandemi corona. Ya, dan mudah-mudahan semua siswa-siswa kami yang sedang proses ya, Amin. yang sedang sending, yang mau sending, yang sedang proses mendapatkan SLC gitu ya, segera memperoleh SLC dan segera berangkat. Dan yang sudah prelim juga mendapatkan jadwal terbang secepatnya gitu. Amin. Dan yang mau ujian sekarang yang gelombang 2 semoga mereka pada lulus gitu ya dengan nilai yang
terbaik gitu maksudnya gitu ya. Terus yang sekarang sedang belajar juga diberikan kemudahan dan kelancaran. Ya, maka semangat ya tentunya ya. Ya, dan semangat belajarnya karena hasil dari ujiannya lulus atau enggaknya itu kembali ke diri sendiri. Kami hanya memberikan fasilitas sebaik mungkin, maksudnya sesuai dengan standar yang diinginkan oleh Korea. Oke. Itulah dia perbincangan santuy dengan salah satu pendiri LKP Komiwa yang bernama Ibu Mia Farida. Terima kasih pada penonton yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan, cegah, lindungi keluarga kalian dari virus COVID-19 ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jika kalian ingin kritik dan saran terhadap channel kami ataupun episode-episode selanjutnya, silakan isi di kolom komentar berikut. Terima kasih.